Presiden Jokowi datang ke sana, ngobrol langsung dengan Elon Musk yang dibilang sama oposan nggak bermutu itu dibilang merendahkan martabat presiden lah, ngemis-ngemis lah, ngerti nggak bahasanya dan lain sebagainya. Tapi buktinya lihat, beredar foto dan video mereka berbincang dengan cairnya, ketawa-ketawa, kemudian juga terjadi komunikasi dua arah yang menurut saya ini simbiosis mutualisme. Tapi nggak hanya itu, kenyataannya yang mereka menanyakan, mana nih oleh-olehnya ketemu Elon Musk cuman ngemis-ngemis aja begini begitu dan sebagainya. Ini Elon Musk nanti akan berjanji datang ke Indonesia pada bulan November mendatang. Lalu nggak cuma itu, dipastikan meskipun belum terjadi penandatanganan kontrak kerjasama, dipastikan Tesla akan membangun pabriknya di Indonesia, khususnya di Batang, Jawa Tengah. Karena di sana nanti akan jadi sentra industri beberapa pabrik-pabrik dari perusahaan raksasa yang ada di dunia. Ini kan luar biasa. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datang dari Indonesia dan juga Presiden Indonesia, Joko Widodo. Tapi sebelum menyaksikan video ini, pastikan bahwa kalian bukan pembenci Presiden Jokowi atau oposan yang nggak bermutu itu. Karena dipastikan nanti akan sakit jantung. Saya nggak tanggung jawab ya. Ya, kemarin kita sudah tahu bersama beberapa hari yang lalu, tepatnya sepekan yang lalu, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Amerika Serikat dalam rangka konferensi tingkat tinggi ASEAN Amerika Serikat. Di sana bukan hanya bertemu dengan para kepala negara di negara ASEAN dan juga Presiden Amerika, Presiden Jokowi juga bertemu dengan CEO kelas kakap yang diundang untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi, pada saat itu, kaum oposan yang nggak bermutu itu, ini kepingin mencari celah. Apa nih yang bisa dinyinyirin dari Presiden Jokowi? Ternyata nggak ada. Jadi hal yang mereka nyinyirin ini hal yang remeh-temeh gitu. Edit foto lah yang Presiden Jokowi katanya dicuekin sama Presiden Joe Biden. Kemudian juga masalah kaos lah, bahasa lah. Ya pokoknya hal remeh-temeh, bukan hal yang konstruktif, yang membangun, kritik yang membangun untuk kebaikan negara ini, bukan. Jadi mereka cuma nyinyir. Karena apa? Ya karena mereka memang nggak bermutu, nggak ada kualitasnya. Ya cuma itu yang bisa mereka lakukan. Edit foto-foto sendiri, kemudian disebar-sebar sendiri, dinikmati-matiin sendiri, muas-muasin dirinya sendiri. Kan kayak gitu, sama kayak orang onani. Nah, kemudian pada saat presiden ini ada di Amerika, Presiden Jokowi ini yang pertama kali bertemu dengan CEO dari Air Product. Dari pertemuan itu menghasilkan kerjasama, perjanjian investasi bernilai 15 miliar US dollar. Nah, ini untuk apa? Kerjasama ini nanti untuk membangun metanol di Cepu dan juga Balongan. Kemudian ada DME, ada hidrogen yang memanfaatkan bendungan-bendungan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang nilai yang sudah direalisasikan sebesar 7 miliar US dollar atau setara 10,2 triliun rupiah. Ini kan nilai yang fantastis. Sudah saya sampaikan ya di video sebelumnya. Ada yang lebih baru lagi sekarang, yakni Tesla, mobil listrik terbesar di dunia, milik Elon Musk. Kemarin kan kita juga sudah sempat lihat bahwa Presiden Jokowi mengunjungi Elon Musk ada di SpaceX. Elon Musk ini adalah pendiri SpaceX ya, yang akan mengirimkan pesawat luar angkasa ke Mars. Nah, sebelumnya Lord Luhut Panjaitan ini sudah bertemu dengan Elon Musk. Jadi Presiden Jokowi ini menugaskan Lord Luhut Panjaitan dengan Bahlil Lahadalia, yaitu Menteri Investasi, untuk melobi, merayu investor-investor ini. Pak Luhut ditugaskan ke Tesla, kemudian Pak Bahlil ini ditugaskan ke Foxconn. Hasilnya, Foxconn bersedia berinvestasi di Indonesia
nanti bersama juga dengan LG yang akan mendirikan pabrik di Batang, Jawa Tengah. Sementara Pak Luhut ini belum berhasil merayu Elon Musk. Karena apa? Tesla ini disuruh bikin pabrik dulu di Indonesia kalau mau investasi, tapi mereka nggak mau. Akhirnya Pak Luhut mundur. Nah, pada saat kemarin, Presiden Jokowi datang ke sana, ngobrol langsung dengan Elon Musk yang dibilang sama oposan nggak bermutu itu, dibilang merendahkan martabat presiden lah, ngemis-ngemis lah, ngerti nggak bahasanya dan lain sebagainya. Tapi buktinya lihat, beredar foto dan video mereka berbincang dengan cairnya, ketawa-ketawa, kemudian juga terjadi komunikasi dua arah yang menurut saya ini simbiosis mutualisme. Tapi nggak hanya itu, kenyataannya yang mereka menanyakan, mana nih oleh-olehnya ketemu Elon Musk, cuman ngemis-ngemis aja begini begitu dan sebagainya. Ini Elon Musk nanti akan berjanji datang ke Indonesia pada bulan November mendatang. Lalu nggak cuma itu, dipastikan meskipun belum terjadi penandatanganan kontrak kerjasama, dipastikan Tesla akan membangun pabriknya di Indonesia, khususnya di Batang, Jawa Tengah. Karena di sana nanti akan jadi sentra industri beberapa pabrik-pabrik dari perusahaan raksasa yang ada di dunia. Ini kan luar biasa, ya kan? Padahal sebelumnya Tesla ini menyasar pasar ASEAN setelah Cina, itu adalah India. Karena India sudah memproduksi kendaraan sendiri, Tata Motors, yang sekarang juga sudah beralih ke kendaraan listrik. Tapi Tesla ini masih uji coba melakukan impor ke India, uji coba mobilnya. Tapi terkendala dengan apa? Pajak yang begitu tinggi di sana, di India. Pajak impor itu begitu tinggi. Nah, ini yang memberatkan akhirnya. Kemudian mereka akan membangun pabrik di sana. Tesla ini akan membangun pabrik di India. Tapi ya itu terkendala lokasi, kemudian regulasi yang belibet. Nah, di saat pemerintah India berusaha untuk melonggarkan pajak impor, kemudian juga melonggarkan regulasi yang ada di sana, Elon Musk malah lebih dekat dengan Presiden Jokowi. Jadi sekarang media-media di India ini sepertinya menyerah begitu. Wah, kayaknya kita nggak jadi dapat nih, kayaknya Tesla jadinya bikin pabrik di Indonesia kayaknya. Apalagi di Indonesia ini adalah produsen nikel terbesar di dunia. Ini yang menjadi nilai lebih kita. Nah, kemudian rencananya Tesla ini akan mendirikan pabrik di Batang kan, di Jawa Tengah, beserta dengan produk-produk yang lain. Jadi nanti di Batang ini Tesla akan mendirikan pabrik dalam dua bidang. Yang pertama adalah produsen baterai mobil listrik, yang kedua adalah mobil listriknya itu sendiri. Nah, ini jadi nilai lebih buat kita. Nah, jadi seperti informasi nih buat pemirsa sekalian. Indonesia adalah negara keempat yang memiliki pabrik Tesla. Yang pertama ada di Amerika sendiri. Di Amerika itu ada empat pabrik. Yang pertama ini ada di Nevada. Di Nevada ini dia memproduksi mobil. Mobilnya khusus mobil Tesla tipe X, tipe Z, kemudian macam-macam di sana di Nevada. Yang kedua ada di California. Di California ini dia memproduksi baterai dan motor untuk penggerak listrik. Yang ketiga ada di New York. Di New York ini adalah pabrik khusus memproduksi atap panel surya dan komponen listrik untuk charger, superchargernya. Karena kan kalau mobil menggunakan baterai, ini kan nggak perlu bahan bakar ya, butuhnya charger. Nah, supercharger ini yang dibangun di New York. Kemudian yang keempat, ini pabriknya ada di Texas. Di Texas ini nanti baru, ini pabrik baru. Nah, di sana pusatnya Tesla dan akan mengembangkan super truck tenaga listrik juga. Ini kan juga butuh tenaga yang lebih besar, kapasitas listriknya lebih besar, supercharger yang lebih besar di sana. Kemudian di Eropa, ini ada Berlin, Jerman, punya pabrik Tesla. Kemudian di Cina memang kalau untuk masalah teknologi sudah nggak kita ragukan lagi ya, selain Jepang. Di Asia ini Cina dan Korea memang untuk masalah teknologi
mereka saling berlomba begitu. Nah, kemudian negara yang keempat kan awalnya mau ke India. Akhirnya karena India terkendala regulasi, Tesla pindah ke Indonesia, sasarannya di Indonesia. Dan ini akan direalisasikan tahun ini. Cuman belum Pak Dhalil ini belum bisa mengatakan pastinya kapan karena kerjasama kontrak, penandatanganan kontrak belum terjadi. Kemungkinan menunggu nanti Elon Musk yang akan datang ke sini bulan November mendatang. Nah, ini kemudian apa dampaknya untuk Indonesia? Banyak kaum oposan yang nggak berbuntu itu, mereka menanyakan, terus dampaknya buat Indonesia apa? Ya banyak dong. Masa gitu aja kalian nggak paham sih? Yang pertama, penyerapan tenaga kerja dengan dibangunnya pabrik, terutama di Batang, Jawa Tengah. Ini akan menyerap tenaga kerja, bukan hanya di wilayah Jawa Tengah saja. Di seluruh Indonesia nanti pastinya akan saling berlomba, menunjukkan kompetensi mereka untuk berlomba-lomba menjadi bagian dari industri ini, menjadi karyawan dari PT Tesla yang ada di Indonesia. Ini kan luar biasa. Pemberdayaan sumber daya manusia dong. Kemudian yang kedua, transfer teknologi. Nggak mungkin Tesla datang ke sini, mendirikan pabrik di sini, cuma mendirikan pabrik aja. Enggak. Para ahli, kemudian pakar di bidang teknologi, pemikir, peneliti, semuanya akan datang ke sini mengajarkan teknologi transfer ilmu mereka kepada sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Ini yang kita harapkan. Lalu kemudian keuntungan lainnya apa yang kedua? Yang ketiga, tentu saja pajak. Ini akan menjadi pemasukan buat negara kita. Devisa yang akan masuk ke negara kita. Ini pajak pendirian pabrik. Kemudian juga bahan baku nikel yang ada di negara kita. Ini kita nggak harus ekspor ke negara asing, kita olah di sini, memiliki nilai tambah. Itu yang akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa dari sana. Ini yang nggak pernah dipikirkan oleh presiden-presiden yang sebelumnya. Kecerdasan seorang Jokowi, bagaimana kemampuannya merayu seorang Elon Musk yang dibilang orang yang katakanlah saklek begitu, agak susah untuk dirayu, tapi kenyataannya ini yang menguntungkan buat Indonesia. Bagaimana Presiden Jokowi punya kemampuan negosiasi yang cukup baik untuk merayu Elon Musk menanamkan modalnya di sini. Dan ini akan berlaku jangka panjang. Meskipun Presiden Jokowi nanti sudah lengser dari jabatannya, kemudian digantikan presiden selanjutnya, ini masih akan terus berlanjut untuk masa depan Indonesia. Itu yang dipikirkan Presiden Jokowi untuk rakyatnya, untuk kita, warga negara Indonesia. Bangga nggak kita punya presiden seperti Presiden Jokowi? Kita nggak salah pilih 2 periode memilih Presiden Jokowi. Dan itu yang nggak dirasakan oleh kaum oposan yang nggak bermutu itu. Mereka aja jadi oposisi aja nggak bermutu, apalagi kalau menjabat nantinya, ya kan? Oke, dengan bangganya kita sebagai warga Indonesia sangat bangga punya Presiden Jokowi. Kita angkat gelas, kita minum kopi sama-sama untuk keberhasilan Presiden kita. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.